Katanya semua orang datang ke gunung dengan alasan, tapi nggak semua pulang dengan jawaban. Di antara jalur panjang Gunung Gede dan sunyinya Gunung Pangrango, ada cerita yang nggak selalu bisa dijelaskan. Di tanah yang sama, tempat Raden Saleh pernah mencari makna dalam sunyi. Jalur ini sudah dilewati ribuan langkah sebelum kita. Dan mungkin akan terus dilalui, bahkan setelah kita pergi. Ini bukan tentang siapa yang sampai duluan, tapi tentang apa yang tertinggal dan apa yang bisa kita bawa pulang. Selamat datang di Gunung Gede. Beberapa dari kami memulai perjalanan dari Bandung dengan satu pertanyaan yang diam-diam terus mengikuti sepanjang perjalanan. Apakah besok gunung akan cukup ramah untuk didaki? Karena beberapa hari terakhir hujan gak pernah benar-benar berhenti. Langit terus gelap, jalur dipenuhi kabut dan tanah basah. Tapi anehnya, pagi ini cerah banget, seolah gunung sedang memberi tanda bahwa kali ini kami boleh datang. Kami memulai pendakian sedikit lebih terlambat pagi itu. Matahari sudah cukup tinggi saat langkah pertama dimulai. Melewati rumah-rumah warga yang masih tenang, dengan wajah yang masih penuh semangat, dan ransel yang belum terasa berat. Saat itu kami belum tahu bahwa gunung selalu punya caranya sendiri. Awal pendakian terasa belum benar-benar seperti gunung. Jalurnya masih dipenuhi beton dan batu-batu yang tersusun panjang. Ojek lalu lalang menawarkan tumpangan, memotong waktu menuju atas lebih cepat. Tapi pagi itu kami memilih berjalan, karena beberapa perjalanan memang seharusnya dirasakan perlahan. Masih semangat nanti. Gunung ini sudah lama menjadi rumah bagi kabut, hujan, dan kehidupan yang tumbuh diam-diam selama ratusan tahun. Dulu, orang datang ke sini untuk mengenal alam lebih dekat, belajar tenang dari hutan yang gak pernah banyak bicara. Tapi sekarang, semakin banyak manusia datang tanpa benar-benar menghargai tempat yang mereka pijak. Dan perlahan, suara manusia mulai lebih bising dari suara alamnya sendiri. Setelah hampir 1 jam perjalanan, akhirnya kami sampai di pos 1. Kami istirahat sebentar, sekitar 10 menit untuk mengambil nafas, sebelum kembali melanjutkan langkah lebih jauh ke atas. Bagas. Duh, kagetnya kan nih. Karena dia isuk-isuk lupa gitu. Apa pakai siapa? Sakit Pedes. iya. Rada pisan. Get out, we can leave this city. Let's drive to the open air. Oke, kita baru sampai di pos bayangan. Terus kita mau lanjut karena kita lagi ngejar waktu guys, supaya nggak kesiangan. Soalnya sekarang jam 8.41. Let's go. Perjalanan dari pos 1 menuju pos 2 memakan waktu sekitar 30 menit. Jalurnya mulai berubah. Akar-akar pohon perlahan bermunculan di sepanjang trek, meski medannya masih cukup landai dan belum terlalu curam. Kami juga melewati beberapa pos bayangan dan warung kecil tempat para pendaki beristirahat sejenak. Pos 2 menuju pos 3. Ini adalah trek paling panjang antar pos. Akar-akar pohon raksasa berseliweran di bawah kaki, tanah merah yang licin, dan jalur air yang gak kebayang kalau hujan. Kaki mulai berat, rasanya setiap langkah semakin sulit. Tidak ada pemandangan yang memukau di sini, hanya hutan lebat yang sama dan suara nafas yang semakin keras. Girl,
Mungkin perjalanan ini bukan tentang menuju tempat yang tepat, tapi tentang perjalanan bersama orang-orang yang tepat. Karena di tengah capeknya pendakian, selalu ada tawa kecil yang bikin langkah terasa lebih ringan. Setelah hampir 90 menit perjalanan, akhirnya kami sampai di pos 3. Sebagian mulai menyiapkan makanan, sebagian lagi sibuk mengembalikan tenaga sambil bercanda seperti biasa. Tapi kali ini, saya memilih untuk tidur sejenak, membiarkan dinginnya gunung dan suara hutan mengambil alih semuanya. Jalur menuju pos 4. Tempat di mana jalur putri mulai menunjukkan wajah aslinya. Tanjakan seperti nggak mau selesai. Akar-akar pohon menjulur tajam seperti tangga alam yang berdiri hampir tegak. Sementara tanah merah yang basah berubah licin di bawah kaki. Setiap langkah mulai terasa berat. Nafas berantakan, paha terbakar, dan kaki perlahan gemeteran menahan lelah. Di titik ini, gunung seperti sedang menguji siapa yang benar-benar ingin melanjutkan perjalanan. Yang tadi masih tertawa di bawah, sekarang memilih diam, menyisakan suara nafas kasar dan detak langkah yang semakin lambat. Simpang melebar, tanjakan legendaris yang diam-diam pernah mematahkan banyak pendaki sebelum mencapai puncak. Perjalanan dari pos 3 menuju pos 4 memakan waktu hampir 2 jam. Tanjakan demi tanjakan akhirnya berhasil kami lewati. Dan anehnya, setelah semua rasa capek itu, kami baru sadar kalau tujuan sudah semakin dekat. Tinggal satu pos lagi. Meski jalur masih terus menanjak, ada satu bagian yang paling ditunggu banyak pendaki. Akhirnya kita dikasih landai guys. Kita 3 ke 4, 4 ke 5. Tapi keren. Tapi cukup 2 kali, udah lama lagi. Sebuah jalan panjang yang mulai landai, seperti memberi kesempatan untuk bernafas lebih tenang. Setelah jalur yang terasa nggak ada habisnya. Jalan menuju alun-alun Surya Kencana. Guys, kita udah sampai ke... Gimana Barudak? Gak tuh jauh. Barudak. Barudak. Gimana Barudak? Well, bukan nama. Well, Oh ya. Barudak. Ini Barudak ini. Hamparan luas yang tersembunyi di antara Gunung Gede dan Gunung Pangrango. Alun-alun Surya Kencana sudah lama menjadi tempat singgah para pendaki. Dikelilingi edelweiss dan kabut tipis yang turun perlahan. Tempat ini terasa seperti dunia yang terpisah dari bawah sana. Dan saat akhirnya sampai di sini, semua lelah di perjalanan seolah berubah jadi tenang. Karena mungkin yang dicari manusia bukan hanya puncak, tapi rasa lega saat berhasil sampai sejauh ini. Di tengah dinginnya gunung, di antara sisa lelah yang masih tertinggal, aku justru disambut dengan kejutan kecil. Tawa, cahaya, dan momen sederhana yang tiba-tiba terasa hangat di tempat yang sedingin ini. Seakan gunung juga ikut merayakan perjalanan yang aku lewati hari itu. Dan di titik itu aku sadar, perjalanan ini bukan cuma soal naik dan turun, tapi soal orang-orang yang ada di dalamnya. Di Gunung Gede, kabut masih turun pelan menuju jalur di depan. Tidak ada yang terlihat jelas selain gelap dan siluet hutan.
Langkah yang mulai bersiap untuk naik lebih tinggi. Hold my hand. Di atas sana, puncak masih belum terlihat. Tapi, kami tahu I need arah itu ada. who understands. I need someone who Dan ketika akhirnya sampai di atas sana, puncak Gunung Gede, tempat di mana lelah, dingin, dan perjalanan panjang itu akhirnya terasa layak. you I'd wait till kingdom come, until my day. Dan pagi itu, untuk beberapa menit singkat di atas sana, gak ada yang benar-benar kami pikirkan. Cuman angin, dingin, dan langit yang perlahan semakin terang. Semua rasa lelah yang dibawa dari bawah, semua langkah yang dipaksa naik tanpa henti, pelan-pelan terasa jauh. Seperti bukan bagian dari kami lagi. Sampai akhirnya kami sadar, setiap perjalanan bukan hanya tentang sampai di atas, tapi tentang bagaimana kita berubah di sepanjang jalan. Dan pada akhirnya, setiap langkah yang naik selalu punya satu tujuan yang sama, untuk kembali pulang. Bukan dengan tubuh yang sama, tapi dengan cara melihat dunia yang berbeda. Just say you'll wait for me. Just say you'll wait for me. Just say you'll wait.